Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, untuk hari ini, kita akan coba manfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin, supaya nanti setelah selesai ini, Anda silahkan untuk langsung menyelesaikan penulisan proposalnya. Setelah nanti dari paparan yang akan disampaikan sekarang, bisa didapatkan kira-kira revisinya apa yang harus dilakukan. Hari kemarin ada 5 orang, tapi itu yang 5 orang belum balik lagi untuk revisinya apa yang akan ditulis. Jadi harusnya yang 5 orang kemarin silahkan untuk menjaprikan revisiannya apa, minimal dari judul dengan jenis penelitiannya apa, ya. Karena yang paling penting dari setelah mengetahui arah dari penelitiannya mau kemana, itu adalah menentukan jenis penelitiannya apa. Kemudian kalau sudah ketemu mau kuali mau kuanti, jenis kualitatifnya apa atau jenis kuantitatifnya apa. Supaya tidak lagi hanya sebatas deskriptif. Ya. Oke, dari sekian banyak hanya baru 2 orang yang belum menyerahkan, itu Pak Kamal dengan Chat Rosa belum sama sekali mengirimkan, jadi dengan terpaksa mungkin nanti harus melakukan khusus, ya. Oke, beberapa sudah dibaca dan ada juga yang harus ditelaah lagi. Nanti saya akan coba berikan penjelasan. Saya tadinya mau berdasarkan nomor urut, ya, berdasarkan berdasarkan abjad. Tapi kalau tidak ada, ya terpaksa saya harus pilih dari yang ada dulu saja. Oke. Bu Ina, Bu Nurul, Pak Samsul, Pak Indra, dengan satu lagi siapa kemarin tuh? Bu Olis. Ya? Siapa? Muflis. Bu Olis. Itu tolong segera kirimkan lagi, japrikan atau di grup saja nggak apa-apa. Di grup bentuk revisinya mau apa, ya? Biar nanti bisa saya langsung catat, ya. Dari yang kemarin sudah disampaikan. Oke, sekarang nih kebetulan ada Pak Alit. Pak Alit ini sudah mengirim. Saya juga, Dok. Pak Alit itu judulnya mengajukan judul implementasi kolaborasi guru dan orang tua dalam meningkatkan karakter disiplin, mandiri, dan religius siswa di SD swasta sekecamatan Cisaat. Ini SD di Cisaat ada berapa buah, Pak? Ada 4 buah. SD swasta. Nah, ini saya belum revisi total karena memang pas saya baca ternyata Pak Alit ini mau di kuantitatif, ya, Pak Alit. Kalau rubah ke kualitatif bisa nggak, Dok? Bisa. Kalau dikualitatifkan sangat bisa. Jadi nanti mau mana yang akan didalami. Contoh nih. Tapi kata-katanya masih tetap dengan judul yang sama, ya. Jadi tetap kata-katanya implementasi kolaborasi guru dan orang tua dalam meningkatkan karakter disiplin, mandiri, dan religius siswa di SD swasta sekecamatan Cisaat. Tapi kalau terlalu banyak begini juga ini jadi repot, Pak. Jadi harus difokuskan saja, contoh di satu lokasi, ya SD alam, Pak, rencananya. Di satu atau di 2 lokasi lah, paling tidak 2. Jadi saya ingin kita menghindari penulisan jenis yang biasa gitu. Jadi rata-rata kan, jadi gini ya, rata-rata kan
ngambilnya hasil satu lokasi gitu. Walaupun boleh, tapi nilainya tidak terlalu lebih baik karena tingkat kompleksitasnya rendah gitu. Ya. Kecuali kalau yang Anda lakukan adalah mendalaminya dengan benar. Jadi kalau misal saya boleh sebut, Anda kalau mau judulnya ini, implementasi kolaborasi guru dan orang tua dalam meningkatkan. Paling ini jangan pakai meningkatkan lah, peningkatan ya. Peningkatan karakter disiplin. Mungkin bahasanya bukan peningkatan lagi. Yang lebih tepatnya penguatan. Jadi Kalau membentuk, Dok? ya membentuk mah susah, Pak. Oh, Ukurannya tidak terlalu clear. Tapi kalau penguatan lebih jadi sudah ada ya tinggal dikuatkan. Bisa saja pembentukan, tapi bentuknya relatif akan menemukan kesulitan tersendiri sebenarnya. oh iya. Nah, jadi ini, nah tinggal kalau ini mau jadikan kualitatif, Pak, nanti jenisnya apa? Nah, jenis kualitatif kan banyak tuh. Ada fenomenologi, ada studi kasus, kemudian ada etnografi, ada grounded teori, kemudian juga ada naratif. Gitu. Kalau saya sih lebih cenderung ini bisa studi kasus atau fenomenologi, silakan dipilih. Siap. Kalau mau studi kasus ya studi kasus berarti diharapkan punya buku khusus tentang penelitian kualitatif jenis studi kasus. Itu ya. Jadi judulnya diarahkan ke kualitatif. Kualitatif. Siap. Oke, saya pikir kalau dilihat dari bacaan Pak siapa? Pak Alit, ini relatif sudah cukup lengkap, tinggal mengalihkan saja lah. Jadi buat saya sebenarnya yang paling harus dikuatkan itu adalah ini juga nih, apakah Anda melakukan studi pendahuluan atau tidak? Nah ini, jadi nanti Pak Alit, kalau saya boleh sebut ini, coba SD-nya tidak satu Pak, ambil 2 contoh SD Pak. 2 saja. Jadi komparatif berarti, Dok? Bukan Enggak. komparatif. Menjelaskan studi kasus yang ada di sekolah A dan sekolah B, itu aja. Bukan mengkomparatif Pak. Bukan. Oh iya. Kalau komparatif nanti beda lagi. Ceritanya lain lagi. Jadi kita mendeskripsikan bagaimana implementasi kolaborasi guru dan orang tua dalam penguatan karakter disiplin dan siswa di SD X dengan SD Y, contohnya begitu Pak. Oke, demikian Pak Adik ya. Pak Abiu ada nggak Pak Abiu? Ada hadir. Oke, coba di off-kan, di on-kan. Pak Abiu, setelah saya baca ininya, narasinya, ini ada beberapa kata yang harus dihindari dan ini kayaknya akan menjadi masalah kalau nanti dalam penelitian. Pertama, ini ada kata-kata penyimpangan seks pranikah. Ini pasti lokasi penelitian tuh keberatan kalau judul seperti ini, Pak. Ya. Jadi coba dicari lagi kalimatnya ini segeralah Sebetulnya ya. ada alternatif kedua, Dok. Pelanggaran etika pranikah, Dok. Ya sama juga tuh model. Justru kita tuh itu sensitif masalahnya. Oh, ya siap, Dok. Apalagi ini nyangkutnya di aliyah lagi. Persoalannya lain naon. Ya akhirnya bakal jadi inilah sesuatu yang apalah rasanya tidak apa ya. Walaupun secara penelitian itu bisa dilakukan karena memang ini penelitian ya. Cuma dari sisi etisnya ini jadi persoalan, Pak. Yuk, ya gitu. Siap, Dok, siap. Kalau ini mau ke kuantitatif bisa saja. Contoh nih, ini saya beri contoh ya. Pengaruh pendidikan agama Islam, budaya religiusitas sekolah, dan pengetahuan kesehatan reproduksi terhadap pengetahuan ini apa? Pengetahuan apa ya? Sebutnya tuh kayak
Atau Pengetahuan reproduksi. ini mana ada reproduksinya. Oh, udah. Besar kemungkinan lokasi ini akan keberatan tujuan ini ada kemungkinan ada kata seks pranikahnya, ini jadi persoalan. Jadi kalau mau ini dirubah untuk nih Siap, Pak Dok. tahuni. Nah, pengaruh pendidikan agama Islam, budaya religiusitas sekolah, dan pengetahuan kesehatan reproduksi terhadap, ini terhadap naon tah? Silakan dicari. Siap, Pak Dok. Yang kira-kira itu bisa memberikan dampak positif, bukan jadi PBS ya. Oh, iya siap, Pak Dok. Oke. Dede Nur Hasanah, kemarin udah belum? Belum, Pak. Belum. Oke. Kamu kan judul nate ongkoh begini ya, tapi teh isi nate jadi ke kuantitatif gimana sih? Kualitatif ya. Kok? Pengembangan karakter percaya diri dalam pembelajaran. Nah, ini judulnya kayaknya perlu ada modifikasi lain deh. Jangan terlalu sederhana begini gitu. Coba bisa diarahkan karena yang lain. Ini kan gini, pengembangan karakter percaya diri dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMK Darussalam. Studi kasus di SMK Darussalam. Ini nanti lokasinya dilengkapi dengan nama kecamatan dan nama nama kabupatennya, jangan lupa. Tapi kalau judulnya itu gimana, Dok? Harus ada perbaikan atau gimana? Jadi ada ini, ada apa? Ada modifikasi lain. Perbaikan lokasi. Jangan terlalu sederhana begini. Pengembangan karakter percaya diri dalam pembelajaran agama Islam. Pakai model apa, contoh. Pakai pendekatan apa, gitu. Bukan tidak deskriptif gitu, ya. Tidak deskriptif. Kok begini gitu. Ini tadi teh ya terlalu sederhana kalau judul begini tuh. Jadi tingkat kompleksitasnya rendah. Ini terus juga jadi pengembangan karakter percaya diri siswa, contoh nih siswa melalui apa contohnya? Melalui bla 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 dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Silakan dipikirkan tuh. Jadi justru yang menariknya itu karena kita melakukan pengembangan karakternya melalui pembelajaran, tapi melalui apa gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Jadi maksudnya ada treatment, ada perlakuan yang khusus diberikan untuk pengembangan karakter percaya diri itu. Jadi lamun bisa mah ulah hiji atau ulah percaya diri hungkul. Dan apa kita kira-kira ini bisa berat, Dok. Ya kan karakter itu ada 18. Masa nggak bisa pilih dari 18 itu 2 siki, 3 siki mah? Tadi kan si Palit ya sudah tuh berapa 3. Disiplin, mandiri, religius. Sok pilih di luar yang sudah ada gitu loh. Di luar disiplin, mandiri, dan religius. Kamu udah ambil dari itu karakter percaya dirinya. Sok, satu lagi apa tah di luar percaya diri? Di luar disiplin. Kemudian apa lagi? Mandiri dengan religius. Itu. Tapi kalau satu karakternya nggak apa-apa, tapi tadi ada tambahannya melalui atau siswa gitu. Nah, justru tadi Tea sebetulnya karena terlalu sederhananya masalah yang dikemukakan tidak sebanding dengan tesis yang dikerjakan gitu loh. Ya. Ya, Pak Dok. Sok ditambahan satu apa kira-kira nih? Supaya nilai kompleksitasnya menjadi nampak gitu. Iya, Pak. Ini Darussalam tapi kalau Darussalam itu Cisaat, iya, Pak. Kabupaten ini judulnya tuh
ini lengkap. Kalau mau ditempatkan ininya di dalam, lokasinya berarti di dalam, jangan ada yang di luar. Dan harus diingat ini, kontennya ada di pembelajaran pendidikan agama Islamnya gitu. Atau kalau mau ini diganti jadi begini. Pembelajaran pendidikan agama Islam melalui bla 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 dalam pengembangan karakter. Nah, itu tah. Nah, ya. Jadi judulnya kemana-mana gitu. Pembelajaran pendidikan agama Islam melalui bla 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 dalam pengembangan karakter siswa, di mana tempatnya gitu. Ini pasti lamun dina sidang, pasti si penguji suka ingin menambahkan juga. Coba tambahanku, contoh manajerial pembelajaran pendidikan agama Islam atau apa. Tidak hanya sebatas deskriptif ini saja. Tapi nggak apa-apa untuk sementara ini oke lah. Ya. Jadi pembelajarannya dikedepankan, karakternya di kebelakang. Gitu. Ya, Pak. Oke. Lu kah? Pak Dodo ya tuh, Pak Dodo. Pak Dodo ya enggak? Lewat. Tufa. Farida mana Farida itu? Hadir, Dok. Hadir, Pak Dok. Ini kamu judulnya kayaknya perlu harus ada modifikasi lain nih dari sini. Sebab dina penjelasan kamu di dia, dina naon teh? Dina apa inilah persiapan untuk proposalnya. Di sini teh kamu ingin ke kuantitatif, ya. Ya. Kan ada 4 variabel kalau dilihat mah. Tapi kalimatnya jadi tidak apa ya, kalau dalam bahasa kuantitatif mah langsung nembak gitu loh. Jadi emang pengaruh supervisi akademik dan motivasi pendidik dalam mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas. Jadi kalau kata-kata pengaruh langsung kayak itu kudu aya pengaruh XXX terhadap mana gitu. Jadi Oh iya. Ulah jadi ngaco begini gitu. Jadi ulah tepika bingung itu judulnya ongko aya pengaruh tapi terhadapna eueuh, lamun hubungan kudu aya dengan gitu tuh. Ya. Ya, siap, Dok. Kalau misal kita mau sedikit revisi karena kamu memang dari awal ingin di kuantitatif, ini contohnya kita. Nah, pengaruh supervisi akademik. Supervisi akademik itu dilakukan oleh siapa? Oleh gurunya, Dok. Hah? Oleh gurunya. Wah, supervisi akademik aku kepala sekolah model. Oh. Pengaruh supervisi akademik kepala sekolah dan motivasi. Motivasi apa maksudnya ini? Jadi dengan adanya supervisi teh guru teh lebih semangat dari segi administrasinya gitu, Dok. Terus pengaruh supervisi akademik langsung aja terhadap Kepala sekolah, Dok. Iya. Kalau supervisi itu dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas. Bukan supervisi itu dilakukan oleh guru. Siap, Dok. Pengaruh supervisi akademik kepala sekolah terhadap. Nah, eta kalau kamu ningali judulnya kan motivasi. Ya, motivasinya motivasi apa? Kalau misalkan hanya sebatas ya, motivasi prestasi, dan nah ini peningkatan kualitas tapi ini baru 3 variabel. Iya.
Dan apa contohnya nih? So, kamu pikirkan apalah. Pasti ada deh. Terhadap kualitas pembelajaran dan motivasi pengembangan diri guru. Nah, kalau ini ya, kalau untuk setiap penelitian kuantitatif, nanti jangan lupa harus mencantumkan jenis penelitian kuantitatifnya apa gitu. Kalau di sini contoh penelitian, atau nggak pakai penelitian juga bisa langsung di sini. SDIP Kabupaten Sukabumi. Hubnya jangan disingkat ya. Nah, ini contoh. Kalau di sini kan nggak kelihatan dia kuantitatifnya jenis apa. Tapi nanti pada saat kamu menuliskan di dalam proposal, itu kuantitatifnya harus jelas. Apakah dia tuh korelasional ataukah apa gitu, atau kuasi eksperimen atau apa gitu. Jadi ditentukan dari awal ininya apa, jenisnya apa. Kalau lihat ini mah korelasional sih. Oh, korelasional. Tapi korelasional itu ada korelasional, ada juga ex post facto. Kalau korelasional itu ada treatment yang dilakukan oleh penelitinya. Makanya nanti cari apakah korelasional atau ex post facto atau apa gitu. Kalau kamu pernah beli buku saya, nanti di dalamnya ada tuh penjelasan-penjelasan yang begitu. Ya. Yang ini bukan, Dok? Ya, ayah di jero baca we. Di kuantitatif tuh jenisnya ada beberapa dari situ. Berarti tinggal yang setelah dan-nya itu ya, Dok ya, tambahannya, SX-nya. Kualitas pembelajaran dan motivasi pengembangan diri guru. Ini pengembangan diri, motivasi pengembangan diri itu nanti sebetulnya kata kuncinya di motivasinya sebenarnya. Kalau pengembangan diri guru mah itu tambahan untuk menjadi penjelas. Gitu. Berarti PR-nya tinggal yang XX itu ya, Dok? Ya. Dan ini harus ditegaskan di mata pelajaran naon. Bagusnya sih kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam langsung di dia. Di sini juga banyak sih, bisa budaya sekolah, bisa budaya organisasi, kan bisa banyak sebenarnya. Ya. Tinggal ditambahkan saja. Ini kamu bisa ambil dari sini nih. Dari penjelasan ini. Gitu. Ya. Oke. Pak Dodo ya tuh. Terima kasih, Dok. Yo. Hadir, Pak Dok. Aduh, dia kemana tuh? Pak Dodo, judulnya kan yang diajukan ini nih. Siapa, Dok? Hubungan kepemimpinan transformasional kepala sekolah, peran serta aktif komite dan budaya sekolah terhadap prestasi belajar siswa. Ini kalau dilihat dari judul mah sudah relatif oke lah ya. Artinya secara kuantitatif ini bisa dilakukan gitu. Ini lihat nih. Cuma ini kata-katanya aja yang rada keliru, Pak. Ongkoh hubungan tapi terhadap, ini masalahnya. Coba tinggal Pak. Hubungan, ini kata-kata hubungan ya. Terus di dia ya kata-kata terhadap. Nah iya masalahnya. Kalau saya sih mending kene kata hubungan ini langsung ganti ke pengaruh, Pak. Pengaruh kepemimpinan transformasi. Oh iya, siap-siap, Dok. Ya. Peran serta aktif komite, ini kayaknya kalau istilah peran serta aktif komite kurang begitu mengena, Pak. Kalau saya sih kira-kira apa ya? Partisipasi komite atau apa sih namanya tuh? Nah, jadi bukan peran serta aktif. Oh, iya. Apa kira-kira? Partisipasi, Pak Dok ya? Ya, partisipasi komite sekolah, komite dan budaya sekolah terhadap tuh, Pak. Prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Nah, ininya dicoret, Pak. Tidak perlu ada kata-kata era society begini. Karena kita nggak nyambungin ke penelitian tentang itu, Pak. Nah, ini bahasanya kita penelitian
Nah, penelitiannya bukan penelitian studi kasus, Pak. Bisa survei langsung di SMP negeri. SMP-nya ada swasta tuh, Pak. Itu SMP swastanya 3, SMP negerinya 3, Pak Dok. Oke. Di SMP di Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi. Jadi langsung, Pak. Pengaruh kepemimpinan transformasional kepala sekolah, partisipasi komite, dan budaya sekolah terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Penelitian survei di SMP Kecamatan Lengkong, Tongangodide. Jadi kalau ditanya, berarti semua sekolah SMP? Ya, yang ada di Kecamatan Lengkong. Sok, Pak, di screenshot lah tadi dah judulnya. Sudah? Sudah, Bro? Ya, yang Alit juga dok pengen ditayangin mau di screenshot. Kan tadi tosdin, dah, sok, dah. Siap dok, sudah dok kasih. Dede sudah ini? Farida dok. Kan tadi enggak sih. Nah, Ya dok. Hatur nuhun. Muhammad Solehudin Aunillah. Ada, Chan? Ada Pak, ada Pak. Ada. Ayo atuh. Yang mah serius atuh, diuk tong kemana-mana. Ih, cangkel. Hadir Pak, hadir Pak. Duduknya yang serius, terus lihat ini coba tulah dina HP, jeba leutik. Aing mah kumaha sih. Terus di bejaan berkali-kali kalau urusan Zoom meeting dengan saya itu harus betul-betul lah ulah siga sembarangan gitu atuh kumaha sih. Menuju di bengkel Pak Dok kita dan rengse. Ya tapi nyanak Serahlah. Jadi carangkel ngomong narik gitu teh. Kudu nama respect coba dengan kegiatan begini teh. Ini judulnya. Nuhun. Itu serius tek di Cirebon itu teh. Nuhun Pak Dok, insyaallah. Ente pertanyaannya ini jadi kendala mau ke depannya gitu maksudnya. Oh iya Pak Dok. Tapi kalau meneliti di daerah Cianjur gimana Pak Dok? Nyata naon atuh kamu teh sok model. Kamu teh orang Cianjur neliti di Cirebon jauh-jauh teuing. Di titah anu gampang dan yang anu hese. Kumaha sih? Ya Pak Dok. Ya siap Pak Dok, siap. Ya, jadi lamun jadi kieu hirup teh geus hese aing ditambahan deh yang masalah nu jauh. Aduh, ampun. Mohon Pak Dok, siap. Lihat, ini kan ajuan judulnya kayak gini. Ini tolong di beberapa ada yang ada yang dirubah lah. Tapi ini kayaknya saya rada kurang setuju lamun tempatnya terlalu jauh seperti ini. Saya juga kemarin lupa tuh yang si Bu Ina apa Bu Nurul itu yang di Cirebon juga sama. Ini apa Oh iya Pak Dok. akan jadi kendala apa gimana gitu ulah tapi kakia pas ke pelaksanaan anak riweuh di pan kenapa can penelitian ke Cirebon tah jadi alasan yang kayak gitu. Mohon Pak Dok. Ya. Mohon Coba ininya digantilah kira-kira apa di mana gitu maksudnya. Mohon. Di lokasinya di mana gitu. Mohon. Ini juga kalau misalkan ini mau kuantitatif ini harus dijelaskan jenisnya apa yang dipakai. Saya selalu menanyakan itu supaya Anda tidak sembarangan milih judul atau milih jenisnya. Anda kan menyampaikan peningkatan kinerja karyawan Yayasan Al-Bahjah Cirebon bidang pendidikan formal ditinjau dari kepemimpinan. Itu sebetulnya menggunakan judul begini ketika mau dikuantitatifkan seperti yang saya bilang minggu lalu, ini sepertinya tidak fokus pada apa yang akan diterangkan. Jadi sudah saja kalau mau kuantitatif,
jelaskan katanya pengaruh ataupun hubungan, selesai sebetulnya, tidak ada masalah di situ. Ya. Jadi ini diganti kepemimpinan motivasi juga saya rada-rada nggak ngeh. Beberapa teori saya baca ternyata itu dua hal yang berbeda tuh. AYG kepemimpinan motivasional. Tapi intinya bukan seperti yang dianggap begini. Makanya saya ganti jadi perilaku pimpinan sebutnya. Perilaku pimpinan, motivasi kerja, dan komunikasi terhadap kinerja karyawan. Cuma ini karena persoalannya kita kan di pendidikan. Ini Pak siapa? Alhamdulillah ya. Ini harusnya itu ke guru gitu maksudnya. Kinerja guru dalam mengajar di mana contohnya. Jadi kudu ayah posisi kita bukan meneliti secara umum manajemennya, tapi juga ada sisi pendidikannya. Gitu. Jadi pengaruh perilaku pimpinan, motivasi kerja, dan komunikasi terhadap kinerja guru di mana. Kalau saya sih boleh sarankan cari contoh di kecamatan mana, Cianjur teh aya sabaraha kecamatan, atau satu kecamatan ada beberapa sekolah, nah itu yang diambil. Jadi jangan satu sekolah. Contoh nih, tadi yang si Pak Alit tuh 5 SD kan gitu. Ada 5 sekolah diteliti semua. Kan nanti juga ada perhitungannya untuk bagaimana mengambil sampel penelitian. Jadi mau ratusan pisan, mau ribuan mual gitu. Contoh ini di apa? SMP atau SMA, terserah lah. Di kecamatan mana? Kabupaten Cianjur. Kaget pas ningali jauh-jauh tuh. Itu ke Cirebon. Untungnya jadi alasan banyak duit gara-gara ongkos ke Cirebon. Ya, itu ya. Mohon. Sok di screenshot lah. Mohon, Padok punten pami jantan kual kumaha Padok? Atuh lieur kamu ngajukeun di dina kuantitatif model. Mohon Dari wah tuh ya, kunaon atuh ngajukeun dina judulna kuantitatif aya dina ieuna jadi kuantitatif sok model. Matake bikin nu kieu teh lain sembarangan nyieun supaya kerjaan tidak capek 2 kali gitu maksudnya. Karena kita sudah mengumpulkan datanya dari awal. mohon Padok. Tuh. Kan nyieun ieu teh lain sembarangan ya, tuh sampai ke tuh. Ya. Namun arek dipindahkan karena kualitatif, tapi Anda harus konsultasi lagi masalahnya. Ulah kieu hayang kualitatif tapi jenisna teu apal, bukuna teu boga, tah ulah tika kitu. Ya. Ya, pokoknya ya. Coba dilihat nih. Di sini kan buku-buku yang sudah Anda miliki, waktu dijelaskan tuh. Kenapa dituliskan? Saya kan nulis judulnya naon, pengarangna saha, penerbitna mana, apa nang stibejaan ya teh. Ada tadi gawean ini hese. Sok di screenshot dulu aja deh. Kalau mau pindah ke kualitatif, Anda harus ngomong dulu nih sebelum Anda ngerjain, ya. Setelah ini nanti di akhir saya akan sebutkan atau saya akan paparkan tentang ini apa susunan apa? Susunan proposal itu harus apa saja. Muhlis, Olis, mana Olis ada? Ada nggak Olis teh? Udah kemarin, waktu Iya. kemarin. Iya udah, maksudnya judulnya jadi begini apa gimana? Iya, Dok. Saya sudah kemarin. Iya sudah, maksudnya judulnya jadi begini bukan? Di kualitatif ya? Halo? Ya, Dok. Iya, saya Dikualitatifkan kan? kuantitatif. Di kuali apa di kuanti?
Nah, kamu teh ngusulkan kuantitatif ya. Tetapi judul kamu teh itu sebetulnya judul kualitatif. Jadi kumaha tah? Jadi kalau mau gini, kalau mau dikuantitatifkan ini masih kurang variabel. Karena saya bilang variabel itu kalau kuantitatif di pasca kita mah saya sudah patok di 4 variabel, bukan di 3 variabel. Kalau 4 variabel, kalau dari judul ini variabel apa? Satu nih. Variabel motivasi, hasil belajar. Nih, yang kedua. Kemudian yang ketiganya, ini tuh. Baru 3. Kalau mau dikuantitatifkan. Kalau mau dikualitatifkan, ini bisa saja ini kualitatif. Peningkatan motivasi dan hasil belajar pada mata pelajaran melalui ini bisa langsung kualitatif. Kalau dilihat dari judulnya. Ya. Tapi kalau misal dikuantitatifkan, sementara ini variabelnya cuma 3 nih. Kan dibilangin dari kemarin-kemarin, untuk kuantitatif itu variabelnya 4. Mau X1, X2, X3, Y. Mau X1, X2, Y1, Y2. Atau X1, Y1, Y2, Y3. Atau X1, X2, Y, Z. Itu bisa. Gimana? Bolis? Kemarin Pak Dok sudah ngasih arahan ke saya. Jadi judulnya itu pengaruh metode muhasabah yaumiyah dan kreativitas guru terhadap pengaruh metode muhasabah yaumiyah. Oke, kelar. Oke, bentar. Terus? Dan kreativitas guru terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada pelajaran Al-Quran Hadis Kreativitas di guru MTS Cisarua terhadap hasil belajar siswa. Motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Motivasinya Dok, ya terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada pelajaran Al-Quran Hadis di MTS Cisarua Kabupaten Sukabumi. Ini kuantitatif ya. Nah, gini ya. Iya Dok. Iya. Ari metode pembiasaan muhasabah yaumiyah itu pembelajaran atau apa itu? Halo? Pembelajaran Dok. Pembelajaran. Pembiasaan kayak pembiasaan sholat gitu. Ulangi coba gimana? Oh, gini. Jadi pembiasaan. Ini. Udah. Pengaruh penerapan metode pembiasaan muhasabah yaumiyah dan kreativitas guru terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Ya. Sok di screenshot lah. Oke, sudah. Makasih Dok. Bu Nurul Fadila ada? Syukron Dok, Dok. maaf Okem. Kemarin judulnya ini kan? Iya, itu. Nggak ada perubahan ya? Ya, cuman mungkin di satu sekolah aja, Dok.
Nah, satu sekolah. Jadi ke relasional kan? Iya jenisnya. Ini apa? Kuantitatifnya korelasional. Iya. Ini ada yang dirubah ya, bukan kompetensi pribadi guru. Kompetensi kepribadian guru. Iya. Mutu pembelajaran kemarin Dok kasih ini. Pelajaran terhadap peningkatan pendidikan karakter. Pilih salah satu pendidikan karakternya naon. Oh, Pendidikan di salah karakter satu kan ya, Dok. lupa, lena naon. Jadi kamu fokuskan saja pada peningkatan apa gitu. Iya, Dok. Masalahnya nanti pada sidang juga selalu begitu. Karakter itu banyak. Nah, penekanan mana yang akan diambil untuk dalam penelitian ini gitu maksudnya. Terus tempatnya mau di mana ini teh? Di Al-Umana, Dok. Langsung aja begini berarti. Ya. Siswa Nah, di screenshot ya, dulu sok. kedap, Dok. Atas. Ya. Nuhun. Muhammad Ridwan Noval. Hadir Pak Dok. Aya teu bisi izin Ada. deui. Awas izin wae sih ah. Coba ka dia tingali. Iya Pak Dok. Judul ini kamu teh ngambilnya ini kualitatif. Kenapa Pak Dok? Tak demikian atuh. Nah. Kamu teh judul ini teh mau ke kualitatif. Ya. Ingat ya, semua yang kualitatif, halo, semua yang kualitatif, mohon dengan sangat untuk memastikan pembeda antara apa yang Anda akan lakukan dengan orang-orang yang sebelum Anda. Yang kualitatif nih, maksudnya kalau yang kuantitatif mah kan jelas dia pasti pakai software, SPSS kah atau apalah nanti mau pakai. Minimal dulu SPSS lah gitu. Nah, untuk yang yang kualitatif, ini pun saya anjurkan, bukan saya anjurkan lagi ya. Saya akan minta Anda untuk dipastikan menggunakan alat bantu. Bebas alat bantunya mau apa. Mau NVivo boleh, mau Atlas.ti boleh. Supaya apa? Supaya hasil karya Anda itu berbeda dengan yang punya orang gitu. Walaupun mungkin judulnya teh rada-rada mirip-mirip lah gitu ya. Tapi ketika Anda menggunakan jenis pendekatan lain dengan alat bantu software, ya itu akan membedakan semuanya. Ya. Oke, Ridwan, yuk. Implementasi fungsi-fungsi manajemen pendidikan karakter peduli lingkungan dan peduli sosial siswa berbasis pendidikan Islam melalui kegiatan bercocok tanam. Oke. Secara judul tidak ada masalah. Walaupun secara maksudnya rumusan masalahnya biasa karena mungkin dari awalnya judulnya sudah dipastikan dari sini nih fungsi manajemen. Jadi ya jawaban tes sama KB paling perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian. Karena itu sebenarnya mah ini sebenarnya kurang asik sebenarnya ya. Iya Pak Dok. Sebab ini sudah berulang istilah fungsi-fungsi manajemen itu dari angkatan pertama tuh gitu. Kita nggak bahasnya teori manajemen gitu deh gitu teh. Ya, teori perencanaan karena deh gitu teh. Nah, justru kalau boleh riset lain untuk lebih menekankan yang lainnya gitu. Iya Pak Dok. Ya. Tapi prinsipnya kalau hanya sebatas judul untuk mengawali ini silahkan. Tapi kalau misalkan saya boleh sampaikan penggunaan untuk jadi ini kalau misalkan mau oke contohnya. Jeung dia patia teh geus sering teuing aing mah. Cenah sekolah sejen ayo gitu. Sekolah alam yang bagus mah patia aja Pak Dok. Ada sih yang lain juga. Gimana tah? Maksudnya kieu
Dan semua jauh eta teh hasil nanti gitu-gitu kayaknya dia mah jauh sebenarnya mah. Coba lamun sekolah sejen kira-kira naon bedana gitu. Kalau boleh ya, coba dicek lah. Nih Iya, Pak Dok. SD Fatia teh. Jadi ulah tika kelihatannya 100% Fatia teh sekolah anu peduli lingkungan. Emang sekolah sejen nu peduli gitu maksudnya. Walaupun memang ini kan kaitannya dengan bercocok tanam. It's okay lah. Cuma saya minta di sini kalau misalkan di sini kualitatif, nanti jenis kualitatifnya apa? Ini tolong diperjelas. Deskriptif, Pak Dok. Tong deskriptif, mau deskriptif, aing skripsi. Saya sudah bilang skripsi itu deskriptif, di luar itu mah ulah deskriptif. Iya, Pak Dok. Coba studi kasus pendekatannya, ya. Jadi ada bedanya loh studi kasus sama deskriptif. Kalau misalkan fenomenologi terlalu sulit karena memang ini kan fungsi-fungsi manajemennya kayaknya nggak cocok lah kalau untuk di fenomenologikan. Tapi kalau untuk studi kasus ya, makanya nanti ini buat yang lain juga sama bagi mereka yang kualitatif jenisnya studi kasus, wayahna perdalam materi kualitatif studi kasus, ya. Dan kudu diingat ya, sekali lagi gunakan alat bantu, ya, alat bantu software ya, tujuan ya. Nanti Ya, Pak Dok. bareng-bareng lah yang saya tadi teh, Pak Alit tuh, terus Ya, apa lagi Pak Dok. tadi? Saya sih Pak Alit, terus ya ini nih siapa teh Dede teh, saya sampai lupa nih. Aktif nanti jenisnya apa deh tadi teh? Studi kasus ya? Ya, Pak Dok, studi kasus. Studi kasus Iya, ya? studi. Bisa lupa ya, saya ingetin. Nih, ada Pak Alit, ada Dede nih, terus lagi siapa lagi tadi teh yang ke kualitatif. Indra, Pak. Masuk nih Aunila juga kalau mau kualitatif segera konsultasikan nih masalah judulnya kayak gimana ya. Kemudian ini juga ini kuantitatif ya benar-benar. Itu ya Ridwan, oke? Ya, oke, Pak Dok. Ya. Siap. Pak Indra kemarin sudah ya Pak Indra? Ya, Pak. Kemarin tuh judulnya jadi apa teh? Saya lupa nih. Saya tulis lagi. Jadi apa judulnya teh? Masih itu, Pak. Masih ini? Ya. Nggak ada yang dirubah? Kayaknya ada. Enggak, Pak. Ini kualitatif ya? Ya, kualitatif, Pak. Studi kasus. Kasus. Sifal, Fitrat, Berdampit, Kabupaten Sukabumi ini jangan salah Pak, itu bedakan. Kabupaten Sukabumi. Yap. Ini ganti Pak judulnya Pak. Sedikit sih. Pak Samsul, saya mau tegaskan lagi nih. Mana Pak Samsul? Ya tuh. Hadir. Jadinya judulnya jadi kumaha tah kemarin teh. Coba ditulis sama saya mau ditulis nih. Mau kualitatif mau kuantitatif. Kuantitatif kayaknya, Dok. Ganti judul kayaknya. Kumaha? Mau kuantitatif, mau ganti judul aja. Sok jadi kumaha. Judulnya jadi pengaruh pola asuh, koma tingkat ekonomi, koma tingkat pendidikan orang tua dan tingkat pendidikan orang tua terhadap motivasi belajar siswa
di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM dalam kurung PKBM sekecamatan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi. Sebenarnya Sekecamatan di apa? ada Di Sukalarang teh. ada 2, Dok. Udah aja 2 mah sebutkan we di PKBM naon. Namanya naon? Di PKBM Yaspimida Naon jadi X Yasimida dan Ar-Rahman. PKBM naon hiji? Yaspimida. Apa? Yaspimida. Yaspimida lah heulangan gitu lah. Satu lagi? Ar-Rahman. Oke. Kecamatan Kebon Pedes, Dok, bukan Kebon Pedes. Sukalarang. Oke, kalau begini terang benderang ya. Pengaruh ada. Nah, ya kuantitatifnya jenisnya naon, Pak? Masih kena dia. Arek korelasional. Mau korelasional boleh. Atau kalau tidak korelasional, ini apa? Expose faktor bisa. Nanti di inilah. Silakan nanti dipilih salah satunya ya. Iya. Oke ya, sudah? Ya. Di screenshot di Poho. Ya benar ya, Spimida. Salah. Ya, Yaspi bukan Yes, Pak. Oh, Yaspi. Yaspimida, udah. Iya. Oke. Bu Ina, Nurul Inayah. Bu Indra yang masih screenshot, Pak. Saya, Dok. Kela. Mana Bu Ina teh ketinggali? Abdi. Kemarin Kenapa? tuh gimana ini teh? Ini teh bener serius mau di Cirebon. Iya, serius, Dok. Mau jauh teuing. Nggak, biasa bolak-balik ke sana. Gae ngan kudu lain masalah bolak-balikna deui ari kualitatif mah kudu standby na eta masalah nama. Iya, maksudnya bukan bolak-balik, maksudnya bisa lah ke sana, standby di sana bisa, insya Allah. Jadi apa kemarin teh? Pengaruh manajemen Dikuantitatifkan ya? Iya. Jadi kumaha Pengaruh manajemen sarana prasarana dan kompetensi pedagogik guru terhadap minat belajar siswa dan mutu pembelajaran PAI apa teh? di pesantren VIP. Ya, di SMA Bina Insan Mulia. SMA-nya Cirebon. SMA Bina Insan Mulia. Biar diiniin. Biar dispesifikasiin. Oke. Ini teh kota apa kabupaten Cirebonnya? Kabupaten. Biar lebih clear. Ya. Ini kuantitatifnya jenisnya apa? Deskriptif ya. Nah, ulah deskriptif. Deskriptif, analitik. Korelasional kah atau apakah? Banyak analitik. jenisnya. Analitik kalau salah, Dok. Analitik kan Nih, lihat nih dina buku orang ngecek buku nanya ya bisi ya. Yang cermah.
bisa korelasional, bisa eksperimen, banyak itu. Dan tidak harus nih penelitian kuantitatif teh dina bukuna ieu nya tah tingali tah. Dina kuantitatif teh ini ada beberapa jenis. Nah, teh ada eksploratif, ada deskriptif kuantitatif. Nah, yang ini saya cirian ulah dilakukan kunaon sebabnya terlalu menggambarkan saja gitu. Bukan tidak boleh, tapi persoalannya karena kekhususan dari tesis sebagai bagian yang harus lebih clear gitu. Penelitian korelasional tuh. Kemudian ada juga komparatif. Kalau komparatif kan kita nggak ada yang komparatif ya. Kecuali kalau mau ngadakan komparatif. Lalu terakhir adalah action research. Sorry, bukan terakhir. Ada satu lagi. Penelitian eksperimen. Tuh. Pengembangan. Eksperimen dan pengembangan. Jadi Bu Ina dipilih saja tadi yang saya sebutkan nih. Mau korelasional, mau eksperimen. Tapi harus sekali lagi dicari dulu ininya apa? Relasinya lah. Sudah di screenshot? Bu Ina sudah di screenshot? Atas Pak Dok. Oke. Nuhun. Alwi, Nuhun Pak Dok. yuk. Alwi mana yuk? Alwi. Saya Pak, maaf off cam Pak, lagi kurang sehat. Atau kembali kurang sehat mah. Tinggal Iya, ikan. Pak. Dan mau kita nempokin kumah-kumahana. Izin Pak. Isin mah bobogaan dina tarang isi. Oke, ini analisis kepemimpinan demokratis pondok pesantren, iklim organisasi pesantren dan perubahan budaya masyarakat terhadap penjaminan mutu pendidikan pesantren salafi, studi kasus pada pondok pesantren. Ini Miftahul Huda di mana, Pak? Di daerah Kebon Pedas, Pak. Ya, tapi kudu dijelaskan di DT. Kalau mau ini ya. Iya, Pak. Oke, bentar. Ini kan data awalnya ya. Nih. Kebon Pedas. Oke. Oh iya. Langsung aja Pak di dia. Haruslah. Oh. Itu Pak. Oh iya. Tapi ya saya masih ragu ya bisa diikut Pak. Perubahan budaya masyarakat ini apakah bisa masuk pada sudah ditemukan tapi ada variabel perubahan masyarakat, budaya masyarakat. Kalau dengan IPM bisa nggak Pak? Beda tuh, asih. IPM budaya masyarakat sok naon. Kita mah saya wajib ngawinkeun ucing jeung anjing kita mah beda. Udah Pak diganti aja Pak jadi IPM biar mudah dihitung. Pengaruh kepemimpinan musik iklim organisasi pesantren dan ini persoalannya ini kan penjaminan mutu pendidikan pesantren salafi. Iya. Jadi teh nah IPM kan pertanyaannya dia emang anu mondok di pesantren eta santrina asli tidinya kabeh kan itu berenang. Oh. Berarti kan iya, IPM-nya juga IPM berbeda tempat dong. Jadi nggak bisa dihitung sebenarnya mah. Tidak bisa digeneralisir Pak. Nggak bisa. Karena kan si santri yang mau diukurnya juga kan itu berasal dari tempat yang berbeda-beda. Oh. Jadi kalau mau sudah saja pengaruh kepemimpinan demokratis kiai, iklim organisasi pesantren dan
tentang perubahan lah. Coba apalah. Ini satu lagi nih saya kasih PR lah. Naon gitu dah. Tapi ini persoalan juga nih. Iya. Pesantren Salafi itu namanya pesantren itu kan pendidikannya non formal. Iya. Karena non formal, sementara Anda mencantumkan penjaminan mutu pendidikan pesantren. Pertanyaannya, emang geus aya itu penjaminan mutu pendidikan pesantren? Kalau di Peraturan Menteri Agama nomor 80 tahun 2022 Pak ada yang ahwa itu. Siapa yang melakukan penjaminan itu? Tim Majelis Masyayikh Pak ada. Hah? Majelis Masyayikh. Dilakukan secara bergulir nggak? Baru sih. Berarti belum bakal bisa diteliti Pak. Karena belum teruji sih kieu. Urang rek neliti sekolah nanti kan ngaluarkeun belum mengeluarkan lulusan. Nah itu nggak bisa diteliti Pak. Oh iya. Karena belum bahasannya belum 3 tahun. Setelah 3 tahun ada lulusan, baru ketemu. Ini problemnya di sini gitu. Itu. Aduh, berarti harus diganti Pak ya. Jadi jangan penjaminan mutu pendidikan pesantren Salafi, cing kira-kira naon di tangan naon kira-kira dah. Ini harus segera nih. Mutu lulusan aja Pak, bagaimana? Justru mutu lulusan pesantren Salafi malah ragu kumaha ngukurna. Karena pendidikan non formal itu hakikatnya tidak memerlukan yang lain, Pak. Oh iya. Harus pesantren modern berarti Pak? Ya. Maksudnya bukan pendidikan non formal. Kalau mau akhlak santri atau itu bisa diganti dengan akhlak santri. Oh. Iya Pak, boleh Pak. Akhlak santri boleh Pak. Ya, soalnya ganti kudu di maksudnya ieu heula, ya ganti heula ieu naon. Ya, terus ieu ganti ku naon gitu dah. Kalau mau penelitiannya di situ. Iya. Emang kesulitan pendidikan non formal itu begitu, Pak. Iya. Kita nggak bisa, makanya coba ceklah di Google Scholar. Kira-kira kalau dengan judul begini, nanti posisi judul ini mau kemana arahnya? Iya Pak. Gampang sih. Lamun dia di sebentar teh. Ini Google Scholar ya, cek nih. Ya, sok di pikiran lah Pak Alwi ya. Mohon Pak. Kade ulah gara-gara gering terus ke proposalnya beres. Wah, ya. Pak. Fitri Sulastri Ya, mana makasih, ada? Allah, Pak. Ada Pak Dok. Mana orang nak? Oke, saya tinggali. Pengaruh manajemen kelas, keterampilan komunikasi guru dan penggunaan media belajar terhadap kualitas pendidikan PI di SMPN 16 Kota Sukabumi. Jumlahnya banyak tuh ya teh. Ya. Jumlah siswanya? Banyak Pak Dok. Manajemen komunikasi guru dan penggunaan media belajar terhadap kualitas pembelajaran PI. 1, 2, 3, 4. Penelitiannya jenisnya apa? Jenisnya kuasi eksperimental design. Oke. Berarti ini kuantitatif, kuasi eksperimental design. Sok dibaca-baca lagi. Kalau ini secara judul sudah oke, nggak masalah. Lanjut ya. Ya, baik Pak Dok. Oke. Karena saya sudah baca juga ininya, sudah Gina Tengcik Sujansah. Terima kasih Pak Dok. Yo. Udah di screenshot ya. Ada Bu Gina ada? Ada Pak. Kompetensi guru dan mutu pembelajaran agama Islam dalam pembentukan karakter peduli lingkungan. Nah, ini teh kuali kuanti ya teh.
Kuali. Wali. Coba nanti diengehkan lagi yang beginian. Ini tadi anu geus peduli lingkungan geus duaan tah. Apa nggak ada lagi peduli yang lain gitu maksudnya? Masa KBK kada peduli lingkungan we, aing mah tuh peduli anak yatim kayak sekali-kali kumaha sih? Ini jangan karakter peduli lingkungan terus berarti itu. Ya Sidik Parakan Salak emang sekolahnya bagus. Bagus, banyak siswanya juga, Dok. Bagusnya kan cek kamu, udah kamu kan udah tidinya. Maksudnya ada nggak hal lain yang bisa dikembangkan selain peduli lingkungan? Karena peduli lingkungan tadi sudah adalah yang mengkaji peduli lingkungan gitu. Terus ini Tapi pas penelitian pra penelitian lihatnya permasalahannya yaitu tentang peduli lingkungan. Jadi siswanya banyak, kelasnya banyak, tapi masih kurang terhadap peduli lingkungan. Makanya itu dijadiin untuk terus hubungannya pembentukan karakter peduli lingkungan dengan kompetensi guru dan mutu pembelajaran apa itu? kompetensi guru kan ada 4 berpengaruh. Jadi kompetensi guru yang 4 itu nanti bisa meningkatkan mutu pembelajaran agama Islam apa enggak. Nanti teh mutu pembelajaran agama Islam juga. Berarti kuantitatif ari kitu teh seres kualitatif. Iya. Jadi gimana tuh ya kuali apa kuanti? Bejaan. Lamun judulnya siga gitu, jadi karena kamu berpikiran tentang kompetensi guru, tentang pembentukan pembelajaran, kemudian karena pembentukan karakter, itu sebetulnya karena kuantitatif. Kalau judul kualitatif mah, nih contoh nih ya, nih buat apa ya sebutnya tuh, buat nih. Coba dicek judul teh gampangnya dicek di internet coba. Ini kalau kuantitatif ya. Nah, kalau kualitatif mah dari kata nage dimulai dengan kata-kata benda gitu. Pembinaan perilaku, penanaman akhlak, strategi pembelajaran guru gitu. Tapi ada sesuatu yang dilakukannya seperti ini nih. Yang pertama, pembinaan perilaku peserta didik melalui pendidikan agama Islam. Penanaman akhlak karimah peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Mungkin kamu tadinya memberen kieu pembentukan karakter peduli lingkungan melalui bla bla bla, contohnya naon gitu ta. Kalau mau dikualitatifkan gitu. Jadi kalau mau dikualitatifkan tuh jadi kayak gini. Bentukanlah pembinaan pembinaan karakter peduli lingkungan dan apa coba hiji deui lah tong hiji coba misalnya jenoge kan 2 ya. Ya. Melalui nah, itu beneran tuh. Nah, tapi ya kalau kualitatif jenisnya apa? Nah, pembinaan karakter peduli lingkungan dan hiji deui naon tah karakterna melalui peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Ya Sidik Parakan Salak Kabupaten Sukabumi. Oke? Ya. Sok jenisnya studi kasus bisa. Ya mangga, mau studi kasus juga boleh.
Karakter peduli lingkungan. Makanya nanti ya perlu mengkaji tentang buku-buku studi kasus gitu. Ya. Ya, Sok di screenshot sudah. belum. Tapi Pak Dok, selain karakter peduli lingkungan, kira-kira apa lagi? Ya, pan kamu rek ngekir penelitian kok nanya ke saya. Disiplin Sok bisa nggak model. disiplin? Hah? Disiplin Cari. bisa nggak? Hah? Disiplin Disiplin sudah ada tadi yang ngebahas. supaya. Coba jangan tebak-tebak buah manggis, makanya kudu melakukan penelitian di lapangan teh kitu tah. Ya, jangan dibiasakan nebak. Kalau ini boleh enggak? Karena kan kamu rek nyian tesis lagi lain saya model. Ya. Oke, next. Hani Sanjaya aya tuh Pak Hani. Hadir, Pak. Mana orangna? Oh ya. Pengaruh pendidikan PAI program tahfiz Al-Qur'an terhadap karakter religius. Ya judulnya seuprit. Itu benar judulnya kieu. Asal teh. Ya, Pak. Tong lalawora ieu teh. Tuh, judulnya seuprit kieu. Kade itu lamun tema di kuantitatif kan ukur tilu karakter ukur tilu naon? Ukur tilu naon sebenarnya? Tilu variabel. Tuh. Kan saya bilang 4 variabel, kamu teh pengaruh pada hiji, 2, 3 kan kudu 4. Kan karakter religius dan kenakalan remaja, Dok. Jadi 4. Mana dan sih teh? Taya danan ya, Dok. Itu penelitiannya di mana lokasi? Di pesantren, Dok. Kemarin itu can nentukeun, Dok. Masih cari-cari. Justru kieu maksudnya. Tolong hindari kalimat kata-kata yang bisa membuat orang lain itu jadi nggak mau nerima kita penelitian. Ya, bahasa kenakalan remaja. Berarti memang di pesantren itu lo baru nakal gitu. Iya, Dok. Sehingga orang lain tuh pada nggak mau nerima kamu penelitian. Ngerti gak sih? Ngerti, Dok. Ya, jadi jangan sampai membuat orang lain itu jadi segen gitu loh. Iya, Dok. Kan dia tadi nama dan kenakalan remaja. Itu konsepnya ngerti nggak kalau kuantitatif itu kayak gimana? Iya, Dok. Iya judul nasi gaki ini sebenarnya bermasalah itu. Ongkoh tahfidz Quran tapi kenakalan remaja, pada kontradiktif teh. Coba. Ini berarti kamu tuh kurang mendalami sebetulnya fokusnya orang trek naon gitu. Tapi di masalah nama itu tentang kenakalan remaja itu. Itu penelitian di mana sih? Pesantren, Dok. Pesantren jadi, mana? Sekitaran Al-Basam gitu, Dok. Itu udah kan, ada orang aya lokasinya tapi masalahnya bingung kan teh. Aya masalahnya tapi tercocok lokasinya kan bingung oge sarua. Jadi ganti, Dok, jangan kenakalan remaja berarti, Dok. Ya, batak oge. Kemarin kayak sempat mau ganti, Dok, cuman keburu dikirim ganti ya, Dok, gitu. Jadi kumaha tuh ya. Ada mikir-mikirnya lah. Nanti hari besok lah, hari Sabtu ketemu saya di kantor. Siap, Dok. Sambil kamu nanti menyerahkan lagi daftar yang begininya usulannya. Iya, Dok. Ya, oke. Nur Hayati, ayo tuh. Hadir, Pak. Pengaruh kompetensi guru PAI dan strategi pembelajaran terhadap penanaman nilai keagamaan di SMK sekecamatan. Ini kuantitatif ya? Ya. Tapi ya, ini 3 variabel. Berarti tambah lagi, harus tambah lagi. Nah, iya. Jadi pengaruh kompetensi guru, nggak usah pakai PAI, dan ya PAI. Pengaruh kompetensi guru, strategi pembelajaran, dan naon? Dan ini aja penggunaan informasi
terhadap penanaman nilai-nilai keagamaan di SMK. Emang SMK Cisaat seberapa hiji? Ada 7 dok kalau nggak salah. 7 sekolah. Pengaruh kompetensi guru. Pengaruh kompetensi strategi. SMK seberapa hiji? Ada 7. 7. Oke. Pengaruh kompetensi guru PPAI, strategi pembelajaran dan penggunaan teknologi informasi terhadap penanaman nilai-nilai keagamaan. Kalau gitu, dia berarti kuantitatif. Ya. Jenisnya korelasional. tadi saya kan belum ya nih ya yang lain. Oke, segitunya. Hati-hati ya. Oke. Maaf dok, pengen screenshot dulu. Hah? Pengen screenshot dulu yang barusan. Udah? Indra Pak, punya Indra. Udah, belum. Ya Pak, Tunuhun. Itu salah. Muri Pak ya tuh. Iya Pak, Assalamualaikum. Komparasi metode problem based learning. Ganti tambahan. Komparasi metode problem based learning dan metode snowball drawing terhadap keterampilan. Taulah pakai terhadap atau? Oh gitu ya Pak. Komparasi tapi terhadap sih. Oh. Itu ada komparasi apa ada korelasional? Masih ragu Bapak sebenarnya saya tuh. Judulnya ada 2 gitu. Nanti habis ini yang satu lagi ya Pak diajukan ya. Oke. Pada materi akidah, pelajarannya ilmu kalam. Pelajarannya akidah akhlak, materinya ilmu kalam itu. Oh, iya pada materi. Materi ilmu kalamnya ditutup belawanya, tolong ditampilkan ameh leluhur teuing. Oh ya.
Ya, begini. Oh iya, Pak. Ini kuantitatif. Ini kita komparasi efektivitas pembelajaran akidah akhlak melalui penggunaan metode problem based learning dan snowball drawing dalam peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa Madrasah Aliyah Sekecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Ya, Pak. Pak, kalau ini gimana, Pak? Bisa nggak kalau saya ngajuin judul lagi ini, Pak? Apa? Pengaruh model PBL, Terus? kondisi fisik, Terus? kemudian kebiasaan membaca terhadap keterampilan berpikir kritis. Jadi Jadi mau komparasi? Tidak komparasi, jadi pengaruh gitu, Pak. Ya bisa. Ya, jadi pengaruh model PBL, kondisi fisik, kebiasaan membaca terhadap keterampilan berpikir kritis siswa, Pak, Kecamatan Cisaat itu. Jadi X-nya ada 3, Y-nya 1 gitu, Pak. Ulangi, non. Pengaruh Model PBL. Pengaruh pembelajaran PBL. Kemudian kondisi fisik. Kondisi fisik. Kebiasaan membaca terhadap keterampilan berpikir kritis. Itu, Pak. Tapi mata pelajaran naon dia? Tetap akidah, Bapak. Tetap akidah akhlak. Udah. Iya, Pak. Berarti ini korelasional ya? Oh iya, Pak. Ya. Bisa ya, Pak ya? Alhamdulillah. Ya. Ya, kasih Pak. Liana. Ya, Liana. Halo. Ayat tuh Liana. Dimut kene, Ibu. Punten, ada. Punten. Kenaon teh. Caper. Peningkatan mutu pendidikan Islam ditinjau dari kepemimpinan transformasi sekolah berdasarkan studi kasus. Ini kuantitatif ya? Ya, Pak Dok. Sudah dirubah, Pak Dok. Jadi naon? Jadi pengaruh kepemimpinan transformasional, budaya sekolah, kepuasan kerja guru terhadap manajemen mutu pendidikan Islam. Studi kuantitatif pada MTS Sekecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Pengaruh kepemimpinan transformasional kepala sekolah, budaya sekolah, dan kepuasan kerja guru. Terus? Terhadap manajemen mutu pendidikan Islam. Terhadap mutu terhadap manajemen mutu. Pakai manajemen nggak, Pak Dok? Nggak usah. Nggak usah, oke. Terhadap mutu pendidikan Islam. Mutu pendidikan, we. Oh, boleh. Dengan senang hati itu, Pak Dok. Di sanawiyah doang? Iya. Raja itu sebenarnya MTS-nya 3, Pak Dok. MTS naon wae sih? Cuma, Pak? Pengaruh kepemimpinan transformasi kepala sekolah, budaya sekolah, dan kepuasan kerja guru terhadap pendidikan.
MTS-nya Arahmah, Yasni, Al-Mustafa. Kuantitatif. Quasi experimental design. Oke, udah segini. Ya. Oke. Next, Siti Mardia Ulfah. Hadir dong. Ya tuh. Hadir. Oke. Pengaruh strategi kepala madrasah melalui kegiatan strategi luar muka dalam pengembangan. Ini teh kuali kuanti. Kuanti dong. Korelasi. Relasional pengaruh strategi kepala sekolah melalui kegiatan dalam pengembangan. Ya, masa berapa variabel sih? Kayaknya itu inilah. Itu tilu variabel acan ini mah. Coba ditambah religius jeung naon ekstrakurikuler pramuka teh mah nya religius wungkul tina 18 mah nya ukur 2. Hah? Bisa ditambah sama disiplin, Dok. Disiplin enggak tadi aya. Sudah, nyari yang lain. Apa ya? Ini kepala sekolah juga strategi kepala sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Ini kalau mau ditambahkan ini gini dah. Pengaruh strategi kepala sekolah madrasah dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kalau kayak gini mah cocoknya sih kualitatif sebenarnya mah. Kalau mau pendekatan ekstrakurikuler ya. Bahkan kalau misalkan mau ini belum ada yang menggunakan kualitatif jenisnya jenis. Jadi kayak kamu kan pembina pramuka. Sebetulnya pernah tuh kamu ngebayangin kenapa ada siswa yang nggak mau masuk pramuka? Pernah. Ya. Banyak juga. Ya banyak lah. Sebetulnya kenapa sih nggak mau masuk pramuka? Karena ada apa sih sebenarnya? Nah itu tuh tidak bisa diukur hanya sebatas pakai angket. Begitu mah kudu di wawancara mendalam. Gitu. Jadi sebenarnya minat berpramuka itu kenapa menurun? Jadi kalau hanya sebatas beginian, ya relatif biasa-biasa sebenarnya. Coba kalau misalkan di Google Scholar ya, ekstrakurikuler pramuka. Tuh. Ini rata-rata, kalaupun kuantitatif tinggal itu. Pengaruh ekstrakurikuler pramuka terhadap karakter disiplin siswa. Kalau untuk ininya, kualitatifnya nih, pendidikan karakter dalam ekstrakurikuler pramuka SMP 1 Yogyakarta. Ada lagi, pengaruh kepercayaan diri berbasis ekstrakurikuler pramuka terhadap prestasi belajar. Pengaruh kepercayaan diri berbasis ekstrakurikuler pramuka. Kalau kuantitatif lagi, pengaruh ekstrakurikuler pramuka terhadap kedisiplinan dan kemandirian. Ini 3 variabel nih. Fungsi-fungsi manajemen dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka di madrasah, KOMO. Manajemen, nah, hubungan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan tingkat religiusitas siswa SMA Negeri 1. Perspektif teori sistem sosial talcott persons, itu pakai teori malah. Implementasi pendidikan karakter melalui gerakan pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib. Jadi kalau boleh sih sebenarnya judul kamu tuh kalau mau tentang pramuka itu relatif lebih enaknya ke kualitatif sebetulnya. Kalau mau kuantitatif berarti harus detail naon kuantitatifnya gitu. Tidak bisa hanya sebatas
pengembangan biasa gitu. Karena kamu menggunakan instrumen, menggunakan variabel, ada tambahan apa ya tadi? Ekstrakurikuler pramukanya. Jadi kalau mau pengembangan dari pramuka itu mau apa sebenarnya? Cuma nanti kalau misalkan nggak bisa dikembangkan, kamu jangan memaksakan diri pakai pramuka pada akhirnya. Bisa saja, contoh minat berpramuka ya. Minat ikut pramuka, ya kesini meneliti. Pengaruh konformitas kelompok terhadap minat siswa mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Nah, yang beginian bisa nih kalau misalkan mau diteliti. Ini kuantitatif nih. Kontribusi ekstrakurikuler pramuka dalam menumbuhkan bakat dan minat. Ini kontribusi itu biasanya kuantitatif nih. Terus survei tingkat minat terhadap ekstrakurikuler pramuka pada siswa. Nah, kalau mau, kamu coba aja teliti dengan judul ini, tapi nanti pakai instrumen yang berbeda. Bisa. Contoh, kamu ingin mengetahui di man 1, man 2, bahkan lamun perlu mah ulah maniji man 2 unggul. Man MA sakota ya 7 siki sebenarnya nama. Kumaha sih minat terhadap ekstrakurikuler pramuka teh alus nih di madrasah gitu. Gitu loh. Coba kamu nih baca ini nih. Tesis artikel ini nih. Survei tingkat minat terhadap ekstrakurikuler pramuka pada siswa SMP. Ini kan SMP ya. Kamu berarti madrasah aliyah sekota Sukabumi. Cuma nanti jadi pertanyaannya kayak apa relevansi tesis kamu dengan prodi PAI? Nah, itu hukum persoalannya. Nah, berarti kan kudu aya ini survei tingkat minat terhadap ekstrakurikuler pramuka sebagai naon contohnya, sebagai ekstrakurikuler pengembangan religiusitas contohnya begitu, atau naon lah terserah, sok nanti hari Sabtu deh bisa bingung kan mah ayeuna. Tapi pakai ini nih yang ginian. Kalau kamu tetap mau menggunakan pramuka dan kuantitatif, gitu loh. Kalau mau kualitatif, berarti pendekatannya kualitatif, jangan kuantitatif. Kalau untuk karena kamu pengen pengembangannya di pramuka. Sok, itu ya. Lupa ya? Ya, baik dok. Oke, jadi ini di skip dulu aja, bareng sama si Pahani tuh, masih kene. Lihat. Ibu Gustianingsih, ayah. Bu Gusti ada? Ada, Pak. Oke. Assalamualaikum. Judulnya yang betul ini, Bu ya. Hubungan antara persepsi siswa tentang kepemimpinan guru dalam pembelajaran dan asesmen kompetensi minimal terhadap capaian nilai. Nah, ini kan? Ya. Nah, kalau judul ini 3 variabel, Bu. Pertama, persepsi siswa tentang kepemimpinan guru dalam pembelajaran. Itu satu paket ini. Ya. Ya. Betul, Dan ya. asesmen kompetensi minimal. Ini 1, 2 berarti. Terhadap capaian nilai AKM. Nah, ini baru 3. Nah, Tambah kecakapan berpikir kritis, Dok. bisa bercakapan kritis. Kecakapan berpikir kritis. Atau ini, Bu, kebiasaan berliterasi juga boleh dari itu. Ya, bisa. Ya. Ini ditambahkan ya. Nah, cuma nanti pertanyaannya, apa hubungannya judul ini dengan prodi PAI? Ya, itu aja. Menurut data katanya untuk nilai AN ini antara negeri dengan swasta itu lebih baik swasta. Oke. Nah, swastanya minta saya pengennya yang menganjurkan jangan SMP, Bu. Oh, gitu ya. Tapi sanawiyah. Oh iya, baik. Ya, sanawiyah. Kalau sanawiyah masih ada relevansi lah. Baik. Sanawiyah di Gunung Guru ada berapa buah? Belum ini. Belum tahu. Nanti saya survei dulu ya. Saya cari tahu. Berarti ini bukan hubungan deh. Udah aja langsung keluar aja, Bu lah. Ya.
Pengaruh persepsi siswa tentang kepemimpinan guru dalam pembelajaran. Kemudian apa ya sebutnya tuh? Bentar saya coba cek deh. Literasi membaca. Literasi. Literasi sains. Kuantitatif. Ya, korelasi. Nasional. Ya. Iya. Saya screenshot ya. Jangan deskriptif. Ih. Yang lain juga nggak ada. Korelasi, iya Pak. Ya betul. Kuantitatif korelasi benar. Ya, silakan di capture Bu. Screenshot ya, saya screenshot maksudnya tadi. Ya. Sudah Pak, sudah Dok ya. Sorry, Makasih. ini kok capaian. Capaian. Oke ya. Ya. Next. Bu Maya. Ada nggak Bu Maya? Ya ada Pak Dok. Ini mau yang mana ini? Ada dua. Yang kedua. Yang kedua Pak Dok. Yang analisis implementasi budaya literasi dan pengolahan manajemen. Perusahaan serta gaya kepemimpinan karismatik dalam pertahankan Sekolah unggul jadinya Pak Dok. Jadi kan itu nggak ada ininya madrasah kalau di ini kan kuali. mana? Kenapa? Kuantitatif ya? Iya. Di sininya sih ini. Langsung aja lah, jangan pakai ini. Jadi sekolah unggul Pak Dok. Gimana Bu? Jadi mempertahankan sekolah unggul. Karena ada mau di SMA-nya nanti, di SMA Al-Umanah sama SMA Al-Masturiahnya. Penelitiannya. Oke, bentar. Justru ini pengaruh implementasi budaya literasi, pengolahan manajemen perpustakaan serta gaya kepemimpinan. Penelitiannya jangan di sekolah Bu, di madrasah. Sebab di kan, madrasah. Iya, jadi pertanyaannya kan begini, apa hubungannya tesis Anda dengan prodi PAI? Itu. Pondok pesantrennya? Ya enggak juga kan pondok pesantren. Kan ya kalau di Al-Umanah iya. Tapi Al-Umanah dengan Al-Masturiah itu dua hal yang berbeda. Berbedanya begini. Di Al-Umanah kan semua siswanya pesantren di situ. Kalau di Al-Masturiah tidak semua siswa pesantren. Ada juga yang dari luar. Ada yang di luar maksudnya gitu. Berarti cari pesantren yang nyantri di situ semua gitu Pak Dok. Jadi memang niatnya ke santrinya gitu, ke anak santri. Betul. Pengaruh implementasi budaya literasi. Ke anak pondok pesantrennya. Pengelolaan manajemen perpustakaan. Pengelolaan itu manajemen sebenarnya sih. Manajemen pengelolaan ya? Oh iya sama aja. Mohon. Kepemimpinan karismatik kepala sekolah dalam mempertahankan santri unggul apa gitu Pak Dok. Ini Y-nya mana Bu? Kenapa? Y-nya mana ini? Kok hilang? Belum ditulis kali Pak Dok. Mempertahankan Y-nya itu mempertahankan sekolah unggulnya, madrasah unggul. Kan judul awalnya ini.
Ya, Hmm. budaya literasi, pengelolaan perpustakaan, gaya kepemimpinan karismatik. Y-nya madrasah unggul. Apa meningkatkan? Mutu pendidikan. Bisa pakai unggul. Oh, jangan unggul ya. Soalnya ini bicara variabelnya ini masalahnya. Mm-mm. Di mana? Di pondok pesantren, di Jangan di SMA. pesantren, Bu. Kalau di pesantren berarti kan itu pendidikannya non formal. Jadi langsung aja di sekolahnya. Di SMA-nya. Di Iya. SMA Al-Umana berarti ya. Di SMA dan SMA Al-Masturiyah. Itu yang satu di kota Sukabumi, yang satunya di kabupaten, Pak Dok. Ini mah dua-duanya kabupaten. Dua-duanya kabupatennya. Umi bukan di kota ya? Kabupaten. Oh, kabupaten, ya udah alhamdulillah. Dikirain di kota. Gini aja. Apa ada yang karakteristik itunya? Kan sekolahnya sekolah Islam kan ya. Jadinya kan itu bisa ya pendidikan Islam. Ya, itu terhadap Nama SMA-nya SMA Al-Umana Boarding School. Ada boarding school-nya. Oh, terhadap SMA unggul di kabupaten gitu aja. SMA IT unggul. Pengaruh implementasi. Oh iya, sekolah menengah. Berbasis pesantren. Iya. Berbasis pesantren, oke. Penelitian survei. Oh, survei. Survei apa kuantitatif? Nanya dulu. Tapi kuantitatif ya Pak Dok intinya survei. Survei pasti kuantitatif. Iya. Kalau saya sih nganjurin ya. Satu lagi. Ini. Hayatan Thoiban. Oke. Karena ada yang sebagian pulang, ada yang sebagian ini ya. Thoiban juga ya? Ya. SMA-nya mah di situ ya. Hah? 3? Oh my God. Nah. Ada 3 Pak Dok? Ya, sok screenshot. Masya Allah. Oke. Oke. Yep. Nah. Oke, thank you Pak Dok. Pak Kamal mana Pak Kamal? Kamalnya ada nggak? Ini udah semua nih. Kamal nggak ada. Cep, Alam. Kuma, Alam. Halo. Pak Dok, Ya. mau tanya, kalau untuk yang misalnya Dok, itu, saya sedikit lagi dok, biar gak bolak-balik. halo, Kuma. boleh bertanya Pak Dok? Barusan siapa yang ngomong?
Yang saya Pak Dok, tadi kan Oh, Pak ada Biu belum. harus dirubah sedikit. Jadi naon tah? Jadi pengaruh pendidikan agama Islam dalam keluarga, pola asuh orang tua, dan budaya religiusitas sekolah terhadap kedisiplinan beribadah siswa. Gimana Pak Dok kalau itu? Ah, jadi jauh Kalau misalkan yang Y-nya doang kan ya tadi dirubahnya ya. Coba ulangi. Tadi kan sama Pak Dok harus dirubah yang Y-nya aja, tapi tadi teh khawatir gak nyambung soalnya Y-nya terhadap kedisiplinan beribadah siswa. Nyambung gak Dok? Hari Kalau pengetahuan kesehatan reproduksi. Makanya diganti sama pola asuh orang tua. Gimana Dok? Naon wae ge bisa sih sebenarnya mah. Kucing geringnya bisa asukeun bisa. Oh. Asuh keluarga. Asuh orang tua. Ya. Menghadapnya naon? Kedisiplinan beribadah siswa. Pengaruh pendidikan agama Islam tempatnya masih di Aliyah Negeri. Kalau diganti gimana Dok? Kemana? Ke SMP IT sekelurahan Karamat. Emang sekelurahan sabaraha hiji SMP IT? Aya 2. Studi kasus di SDIT naon? SMP IT Alfat sama SMP IT Hayatan Thaibah. Kita. Ya gitu Dok. Korelasional ya? Ya korelasional. Sudah. Siap. Atur Pak Dok. Dok mau tanya boleh? Boleh. Kalau misalnya ganti judul bisa Dok? Kakarek Carikan Pak Dok. Kata-kata jadi naon atuh kamu teh? Jadi kalau supervisi teh kayak gimana gitu Dok? Kayak jadi ganti ke ekstrakurikuler aja Dok? Jadi kumaha? Jadi pengaruh ekstrakurikuler tahsin Quran terhadap prestasi kognitif dan kepribadian siswa itu gimana Dok? Kamu 3 variabel atuh kamu teh. Nanti tambahin satu lagi Dok, gimana? Nya ke poe Sabtu lah. Tong akan mikir ayeuna bisa lieur geus paneng ya malam Jumaah doh. Ayeuna. Masih. Siap Dok, hatur nuhun. Sabtu Siap. Ya. Yang Lisna belum. Lisna belum? Iya. Kena. Bu Farida tong panas teuing malam Jumat. Teh Farida nah gentos deui judul teh. Biar lebih matang aja Pak, biar lebih matang. Disingsieunan. Teh disingsieunan. Tongga pengaruh. Ku Pak Awan jeung ku Pak Samsul disingsieunan teh jadi we. Jangan terpengaruh Teh. Enggak Bu, cuma biar lebih mantap aja gitu. Biar lebih mantap. Siap. Biar mantap ya. Iya. Di pantai Bu Rita.
Oh, naon Kang? Iya, lagi di pantai terus ini. Siang terus. Ripa, Bu Ripa. Oh iya. Kuliah nama oke bangun ke malam Jumat. Bangun namanya. Emang Emut aya abdi, Anteng. di abdi mah malam Jumat dah, di Kang Hani mah malam Minggunya. Malam Jumat sami. Udah Ngal selesai malam, belum? hari hani mau ngal malam. Udah selesai belum? Belum ya? Belum kan ini pemaparan tentang susunan proposalnya belum nih. Oh iya iya. Dede senyum-senyum aja. Dede, ayah nanya. Pak Alit ngarap. Emut rekam tua ya abdi, emutnya. Emut malam Jumat na di skip. Pak Indra nah Pak Indra ya teh asa terang. Udah Pak Awan. Pak Indrana ngokopeah eta mah pan. Kak Indra Tibra. Kamu nanya. Eta tah gini. Dokter lagi Pak nelpon. Indra background-nya itu SpongeBob-nya. SpongeBob. Langsung Luar biasa Pak Indra. Dokter lagi nelpon. Kamu nanya. Indra nuju dibikin di Batam. Tapi gini Batam. Tuan Kalau Bu Farida ganti judul berarti Bu Sitkom saha teh nu dibimbingna kasihan. Pak Alit, bagian Pak Alit. Pak Alit ih. suami anak langsung ngentos judul gitu. Ada Pak Aon yang sieunan eta. Pak Awi sehat, Pak Awi. Bu Ulfa semangat ganti judul. Pak Aon supervisi udah belum, Pak Aon? Bu. Ambil alih tuh supervisi tuh siapa tuh ambil alih. Ini masih kerekam tahu. Selamatkan. Masih kerekam ini. Ya, saat ngobrol. Sitkom dah. Pak Awi mau tanya ya? Itu hai. Oke, sudah ya. Jadi 3 orang yang barusan si siapa? Pak Hani, terus dari Ulfa sama satu lagi Farida Nurul. Hari Sabtu nanti ya. Ini si Rosa, si Alam, dia ya keneh itu di alam dunia. Sabtu kayaknya, Dok. Hah? Pak Dok, Bu Lisna belum. Paling Sabtu, Dok. Emang belum ya, Lisna? Iya, belum. Pak Dok, Bu Lisna belum. Belum, Pak Dok. Tuh, kemana tuh tadi? Nur juga belum Oh, ya? memang belum ada di sini. Nur Hayati. Udah. Ya tadi. Lisna Sudah ya? di Japri ke WA Pak Dok. Oh iya. Lisna Sujana. Ya. Oh, apa nggak ngomong dong? Nih, bentar. Itu ankrep euy. Oh ini ya, efektivitas pendidikan dan pelatihan profesional guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran agama Islam di SMP Darut Tauhid Parakan Salak itu ya? Iya, Dok. Ini teh kuali kuanti sih. Kuali, Dok. Kuali mah jangan begini atuh. Bentar. Saya share screen. Efektivitas pendidikan dan pelatihan profesional guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Ini mah deskriptif biasa. Coba kira-kira apa tambahan yang lainnya? Ini masalahnya apa? Tentang apa sih pelatihan profesional guru untuk meningkatkan mutu yang lebih baik. Ini kebiasaan nih, nulis 20 jurnal, tapi itu dicantumkan di acan. Efektivitas pendidikan dan pelatihan profesional guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran agama Islam. Secara judul sih oke, tapi ini deskriptif doang.
terlalu deskriptif maksudnya. Coba dicari yang lain yang kira-kira ada bahasan-bahasan lain coba. Jangan-jangan ini kalau dimasukin karena Google Scholar malah banyak sekali yang beginian. Tuh. Efektivitas NGMP bisa. Profesionalisme guru PAI dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Efektivitas perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam. Coba nyari nukararieuna kudu sing hatam coba dong. Efektivitas pelaksanaan supervisi kelas dalam meningkatkan profesionalitas guru. Jadi sebetulnya peningkatan profesionalitas itu banyak sekali variabel yang mempengaruhinya. Kamu tinggal ambil 3 variabel saja untuk peningkatan kompetensi, tidak hanya dalam bentuk pelatihannya saja gitu. Pelatihan pendidikan dan pelatihan profesional itu sangat terbatas waktunya karena harus dilakukan di diklat, di balai diklat. Kalau yang dilaksanakan oleh pengawas itu hanya pembinaan biasa. Kalau dia ikut workshop itu pelatihan biasa. Gitu. Makanya ya perlu ada pengembangan lain gitu maksudnya. Sok ini kayaknya masih kebingungan ya di urusan menentukan yang beginian ya. Iya, Dok. Wajar lah. Coba nanti kita ketemu hari Sabtu, walaupun nanti Sabtu juga lagi ada kegiatan, kita ada ujian, nanti kita kondisikan gimana caranya bisa tetap berlanjut. Untuk tampilan diskusi, saya akan sampaikan juga, termasuk nanti saya hari Sabtu tuh mau menampilkan urutan dari, sebetulnya ada sih sekarang juga udah siap, tapi kayaknya udah terlalu malam, kasihan, tentang urutan sistematika penulisan proposal, supaya bareng sama, nanti mungkin hari Sabtu aja saya sampaikan, ya. Iya, Dok. Oke, selamat bermalam Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.